Allah telah berfirman, "Mintalah kepadaku, niscaya akan aku kasih." Namun tidak sedikit dari orang yang tidak mempercayai akan janji Allah tersebut. Terbukti ada segelintir orang yang mencari kekayaan dengan cara instan. Salah satunya lewat ritual di Gunung Kemukus. Gunung Kemukus terletak di Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang, Kabupaten Sragen, kurang lebih 25 km dari pusat kota Sragen. Gunung Kemukus adalah salah satu tempat yang terkenal dengan mitos pesugihan yang sangat melegenda. Dan pesugihan Gunung Kemukus terkenal karena merupakan pesugihan tanpa tumbal dan banyak diminati oleh mereka yang ingin cepat kaya dengan cara instan. Selain itu, ritual yang dilakukan untuk mendapatkan pesugihan sangat tidak masuk akal, yaitu berhubungan seks dengan pasangan yang tidak dikenal sebanyak 7 kali. Hal inilah yang menyebabkan prostitusi di area Gunung Kemukus kian marak. Bagaimana mitos ini berkembang? Menurut cerita yang telah diyakini oleh masyarakat secara turun-temurun, cerita ini berawal dari sejak kerajaan Majapahit masa silam. Dikisahkan seorang pangeran yang berasal dari kerajaan Majapahit bernama Pangeran Samudro jatuh cinta kepada ibu tirinya yang bernama Dewi Ontrowulan. Cinta terlarang ini tentu saja sangat tidak bermoral. Ayah Pangeran Samudro yang juga suami dari Dewi Ontrowulan, yakni Raja Ontrorejo, ketika mengetahui hal tersebut, sontak langsung mengusir putranya dari istana kerajaan. Pengusiran itu dimaksudkan agar cinta terlarang antara anak dan ibu itu tidak terus berlanjut, dan agar hal yang memalukan itu tidak diketahui oleh rakyat dan penghuni kerajaan lain. Namun tidak disangka, setelah kepergian putranya yakni Pangeran Samudro, Dewi Ontrowulan bukannya tetap berada di kerajaan, tapi justru malah menyusul putranya bermukim di sebuah gunung yang bernama Gunung Kemukus. Di Gunung Kemukus inilah cinta terlarang antara ibu dan anak bertaut. Hubungan badan antara keduanya tidak bisa terelakkan lagi. Mengetahui hal tersebut, Raja Ontrorejo tidak terima. Dengan ditemani beberapa pasukan bersenjata, sang raja menyusul anak dan istrinya di Gunung Kemukus untuk menghukum keduanya.
Sesampainya di Gunung Kemukus, sang raja melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa istri dan anaknya tengah melakukan hubungan suami istri dengan sangat mesra. Tentu saja sang raja geram melihat hal tersebut. Akhirnya diperintahkannya kepada para pasukan untuk menangkap keduanya, untuk kemudian dihukum gantung pada saat itu juga. Sebelum dihukum, Pangeran Samudro berikrar dengan kata-kata berikut. "Ayah, aku tahu bahwa perbuatanku ini adalah salah. Aku sangat menyadari akan hal itu. Namun kecintaanku kepada ibu membawa aku kepada sebuah rasa yang tidak mungkin dapat dihalangi oleh Tuhan sekalipun. Maka sebelum menemui ajalku di tiang gantungan ini, dengan ini aku berikrar. Barang siapa saja orang yang meniru perbuatanku, melakukan hubungan badan di tempat terbuka di wilayah gunung ini, maka aku akan membantunya dalam hal apapun sehingga keinginannya terkabul." Begitulah ikrar Pangeran Samudro. Namun ada versi lain yang menyebutkan bahwa kematian Pangeran Samudro bukan dihukum gantung, namun dihukum rajam oleh warga masyarakat setempat. Hal ini dilakukan sebelum Pangeran Samudro dan Dewi Ontrowulan melakukan hubungan badan, sehingga Pangeran Samudro berucap, "Barang siapa yang bisa meneruskan hubungan ini, maka segala permintaannya akan aku kabulkan." Terlepas dari versi mana yang betul, namanya meminta selain kepada Allah adalah perbuatan syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah, dan hal ini adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Itulah tadi sepenggal kisah mitos yang telanjur diyakini oleh masyarakat. Namun tidak sedikit dari masyarakat yang meyakini akan cerita mitos tersebut, sehingga mereka datang ke Gunung Kemukus untuk meminta baik itu jabatan, kekayaan maupun tujuan yang lainnya. Semoga kita terhindar dari perbuatan syirik dan menyekutukan Allah. Begitu saja teman-teman kisah kita pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.